Bayangkan, kau datang ke sebuah kota asing, tanpa harta, tanpa keluarga, hanya berbekal kejujuran dan keyakinan. Tak ada toko milikmu, tak ada modal, bahkan pakaian pun seadanya. Tapi bertahun-tahun kemudian, setiap pasar menyebut namamu. Setiap kafilah dagang membicarakan kekayaanmu. Dan setiap orang miskin, tersenyum karena kedermawananmu. Inilah kisah nyata seorang pria yang lebih kaya dari kebanyakan orang di zamannya. Tapi tetap takut kekayaannya menunda masuk surga. Namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Rasulullah yang tidak hanya sukses secara dunia, tapi juga dijamin masuk surga oleh lisan Nabi sendiri. Dan ini bukan kisah tentang uang. Ini kisah tentang iman, perjuangan, kejujuran, dan keikhlasan. Sebelum menonton jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Bukan Elon Musk. Kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya raya yang dijamin masuk surga. Kisah lengkap Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya raya yang dijamin surga. Latar belakang dan kelahiran. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Makkah sekitar 10 tahun setelah tahun gajah, dari kabilah Bani Zuhrah, salah satu suku terpandang di kalangan Quraisy. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah, yang berarti hamba Ka'bah. Namun, setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Ayahnya bernama Auf bin Abd Auf, sementara ibunya bernama Asy-Syifa binti Auf. Ia tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang cerdas, pandai berdagang, dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Sejak muda, ia sudah dikenal memiliki karakter lembut, jujur, dan sangat rasional dalam berpikir. Masuk Islam di usia muda. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya yang juga menjadi pendakwah awal Islam. Keputusannya untuk memeluk Islam membuat keluarganya marah besar. Ia mengalami tekanan dan boikot ekonomi karena meninggalkan agama nenek moyangnya. Namun, ia tetap teguh dan sabar dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hijrah dan awal kehidupan di Madinah. Saat Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ikut serta. Ia meninggalkan semua harta bendanya di Makkah dan berangkat hanya dengan keimanan di dada. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad melakukan MUAHah, persaudaraan, antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi, Al-Ansyari, seorang sahabat kaya dari Madinah. Sa'id dengan penuh ketulusan menawarkan setengah dari kekayaannya kepada Abdurrahman, termasuk tanah dan istri, jika ditalak. Namun, Abdurrahman menolak dengan lembut dan berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan keluargamu. Tunjukkan aku di mana pasar berada." Dengan tangan kosong, ia memulai kembali usahanya dari nol. Bermodal kejujuran, kerja keras, dan kepandaian berdagang, tak butuh waktu lama, ia mulai sukses besar dan kembali menjadi saudagar kaya. Peran dalam perang dan dakwah. Abdurrahman bin Auf bukan hanya dermawan dan pedagang sukses. Ia juga pejuang di medan perang. Ia ikut serta dalam berbagai peperangan besar bersama Rasulullah, seperti Perang Badar. Ia termasuk pejuang utama dalam Perang Badar dan dikisahkan sebagai salah satu dari mereka yang membunuh tokoh musyrik Quraisy. Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, ia mengalami luka serius, bahkan kakinya pincang, dan lebih dari 20 luka di tubuhnya. Namun semangatnya untuk berjuang tidak pernah padam. Perang Tabuk. Saat umat Islam kesulitan dana dan logistik, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 ukiah emas, setara lebih dari 500 juta rupiah hari ini. Ia juga membiayai ratusan pasukan secara pribadi. Rasulullah bahkan pernah menunjuknya menjadi imam sholat saat Nabi tak hadir. Sebuah kehormatan besar yang menunjukkan keimanan dan keilmuan beliau. Kekayaan yang menggetarkan Madinah. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya raya, namun juga paling dermawan. Kekayaannya tidak membuatnya sombong, melainkan menjadi kendaraan untuk mengejar akhirat. Di antara bentuk kedermawanannya, menyumbangkan 500 ekor kuda dan 1.500 unta untuk jihad. Menanggung nafkah 100 istri sahabat yang gugur di perang. Suatu hari, ia membawa 700 unta yang penuh muatan dagangan masuk ke Madinah. Kota itu berguncang karena iring-iringan itu begitu besar.
Namun ketika Aisyah mengingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda beliau akan masuk surga tapi merangka karena hisab harta, Abdurrahman langsung menyedekahkan semuanya hari itu juga. Aku ingin masuk surga bukan dengan merangkak, tapi berlari, kata Abdurrahman. Ia juga meninggalkan warisan yang sangat besar. Dalam riwayat disebutkan bahwa para istri Nabi Muhammad menerima warisan 400 dinar masing-masing dari beliau. Itu sekitar 1,5 kilogram emas per orang. Kebijaksanaan dan kezuhudan. Meskipun kaya, ia hidup dengan sederhana. Makanannya biasa, pakaiannya tidak mewah. Bahkan ia pernah menangis saat menyantap makanan lezat, seraya berkata, Mus'ab bin Umair lebih mulia dariku, padahal ia wafat dengan baju yang bahkan tak cukup menutupi jasadnya. Tapi kini aku hidup bergelimang harta. Aku takut Allah telah mempercepat balasan nikmatku di dunia. Ia dikenal sebagai orang yang bijak, rendah hati, dan takut akan hisab, meskipun kekayaannya sangat besar. Peran politik setelah wafatnya Nabi. Setelah Nabi wafat, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu tokoh penting di antara para sahabat senior. Ia tidak pernah merebut kekuasaan, tapi berperan besar dalam menjaga kestabilan umat. Saat Khalifah Umar bin Khattab terluka, beliau membentuk Dewan Syura berisi 6 sahabat senior. Abdurrahman termasuk di dalamnya. Ia kemudian menarik diri dari pencalonan, dan menjadi penentu suara kunci dalam memilih khalifah. Dengan keadilan dan ketelitian luar biasa, ia memilih dan membayat Utsman bin Affan sebagai khalifah, setelah musyawarah panjang dan mendalam dengan seluruh lapisan masyarakat. Wafatnya sang dermawan surga. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32H di usia lebih dari 70 tahun. Ia dimakamkan di Baqi, Madinah, berdampingan dengan para syuhada dan sahabat Nabi lainnya. Sebelum wafat, ia menangis, bukan karena takut mati, tapi karena takut tidak mampu mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah. Warisan yang ia tinggalkan mencengangkan. 8.000 dinar emas, 1.000 unta, 100 kuda, 3.000 ekor kambing. Kebun dan properti luas yang hasilnya dibagikan untuk fakir miskin dan kerabat Rasulullah. Pengakuan langsung dari Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda tentang Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Hr. Ahmad. Dan ketika dikabarkan bahwa ia akan menjadi penghuni surga, Abdurrahman tak merasa puas, justru makin zuhud, makin dermawan, dan makin takut kepada Allah. Dan akhirnya, Abdurrahman bin Auf adalah cermin sempurna muslim sejati. Teladan bagi dunia. Di usia yang senja, tubuhnya telah renta, tapi jiwanya tetap bersinar. Abdurrahman bin Auf wafat dalam keadaan tenang. Bukan hanya meninggalkan kekayaan dunia, tetapi juga warisan keteladanan yang abadi. Ia tak dikenal karena istana megah. Ia dikenang karena berapa banyak perut yang ia kenyangkan. Berapa banyak jiwa yang ia tolong. Dan betapa lapangnya hatinya pada setiap musibah. Satu kalimat dari Rasulullah cukup untuk menggambarkan siapa dia. Abdurrahman bin Auf di surga. Hari ini, dunia memuja orang kaya karena kekuasaan dan teknologi. Tapi Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita berikan. Beliau Abdurrahman bin Auf berkata, harta yang diberkahi bukan tentang berapa banyak kamu punya, tapi berapa banyak yang kamu beri. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, komentar, dan bagikan video ini. Dan pastikan kamu subscribe. Karena masih banyak kisah sahabat luar biasa yang akan membuat kita berpikir ulang tentang arah hidup kita hari ini. Karena mereka bukan hanya sejarah, mereka adalah pelita zaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.